Guys, perkenalkan nama aku Diska Khairunida Anwar dengan NIM 2310128220001. Nah, hari ini aku itu lagi mau menyelesaikan tugas mata kuliah Masyarakat Multikultural. Nah, sebelum kita memasuki materi yang akan aku bahas, aku mau kasih tunjuk kalian satu contoh video yang berkaitan dengan materi yang akan aku bahas mengenai keberagaman suku masyarakat multikultural. Silakan tonton. Oke guys, itu tadi adalah sedikit cuplikan mengenai video yang berkaitan dengan materi yang akan aku bahas. Nah, jadi sebenarnya video ini lebih banyak ke penjelasan materi. Nah, jadi yang akan aku bahas itu mengenai keberagaman suku yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Sebelum kita membahas lebih jauh, aku mau kasih tahu ke kalian. Masyarakat multikultural itu apa? Jadi, masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial budaya. Sosial budaya di sini itu mencangkup antara lain suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Nah, jadi yang akan aku bahas kali ini adalah mengenai keberagaman suku yang ada di Indonesia. Terus apa aja sih ciri-ciri masyarakat itu bisa dikatakan masyarakat multikultural? Nah, ciri-cirinya itu ada 3. Pertama, dia itu memiliki keberagaman yang berbeda-beda dan cukup kompleks. Nah, terus yang kedua itu memiliki norma yang telah disepakati bersama. Nah, jadi mereka itu mempunyai perbedaan yang berbeda-beda, tetapi juga mereka harus memiliki norma yang telah disepakati bersama. Nah, terus yang terakhir itu adalah bersatu melalui waktu yang lambat. Nah, jadi bersatu melalui waktu yang lambat itu adalah walaupun mereka itu berbeda-beda, tetapi kan mereka saling berinteraksi. Nah, jadi lambat laun mereka akan tetap bersatu dan bersama. Walaupun lambat, itu adalah proses. Jadi, prosesnya itu adalah interaksi hubungan sosial antar mereka. Seperti itu. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai masyarakat multikultural. Kenapa Indonesia termasuk ke dalam masyarakat multikultural? Karena Indonesia adalah memiliki luas wilayah yang cukup luas dan memiliki ribuan pulau di dalamnya, sehingga itu berpengaruh sekali terhadap interaksi masyarakat multikultural. Dan hal itulah yang menyebabkan salah satu faktor menjadi Indonesia disebut sebagai masyarakat yang multikultural. Guys, jadi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah suku dan budaya yang sangat banyak dan beragam. Karena di Indonesia itu lebih dari 1.300 suku yang terdapat di Indonesia. Jadi sangat beragam sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, suku-suku itu antara lain tersebar di beberapa pulau yang ada di Indonesia. Karena yang kita tahu kan Indonesia itu memiliki luas wilayah yang sangat luas dan mempunyai beberapa pulau yang ada di dalamnya. Nah, maka dari itulah salah satu faktor penyebab terjadinya masyarakat yang multikultural dan keberagaman budaya. Nah, walaupun mereka itu mempunyai keberagaman suku, budaya yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Nah, mereka itu tetap satu dan tetap berkontribusi pada kekayaan
budaya Indonesia. Nah, yang menyebabkan mereka itu tetap bisa bersatu walaupun mereka itu beda-beda itu adalah dengan adanya semboyan atau pedoman Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika itu berbunyi berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itulah yang menyebabkan mereka tetap masih bisa bersatu dan berkontribusi bersama dalam dalam mengupayakan pada kekayaan budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, sebelumnya sudah saya tunjukkan video bahwa ada beberapa contoh suku yang ada di Indonesia. Contohnya misalkan yang ada di Pulau Sumatera, itu kita ambil 3 contoh sukunya, yaitu ada suku Batak, suku Aceh, dan suku Minangkabau. Nah, dari 3 suku tersebut itu mempunyai bahasa sendiri, ciri khas sendiri, terus ciri khas makanannya sendiri, dan macam-macam. Itu dari satu provinsi. Terus provinsi kedua yaitu di Sulawesi. Misalkan ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Bawol. Nah, mereka bertiga ini juga mempunyai bahasa yang berbeda, tarian yang berbeda, makanan khas yang berbeda, dan tradisi-tradisi yang berbeda. Nah, setelah itu ada lagi misalkan Jawa. Nah, Jawa ini misalkan ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Bali, ada Betawi, macam-macam. Mereka punya tarian sendiri, bahasa sendiri, makanan sendiri, yang beragam gitu lah. Misalkan di provinsi kita yaitu provinsi Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu pun sendiri mempunyai suku-sukunya yang beragam. Contohnya misalkan ada suku Dayak, suku Banjar, setelah itu ada lagi suku Melayu. Nah, dari berbagai macam suku-suku yang saya sebutkan tadi itu mempunyai bahasanya sendiri kan, tarian sendiri, makanan khas sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya hal-hal yang berbeda tadi tetap bisa bersatu, berbaur, terus tetap bisa berkontribusi satu sama lain. Nah, caranya adalah dengan cara mereka itu harus saling menghargai, saling memahami, saling menerima sesuai sama yang disebutkan dengan pedoman Bhinneka Tunggal Ika tadi. Walaupun mereka berbeda-beda, tetapi tetap satu karena mereka tetap adalah negara Indonesia, warga Indonesia. Walaupun mereka berbeda suku, berbeda tradisi, berbeda kebiasaan, seperti itu. Oke guys. Nah, jadi kali ini saya akan ngasih tahu ke kalian berbagi faktor-faktor apa saja sih yang membuat masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang multikultural. Nah, yaitu adalah beberapa faktor yang menyebabkan mereka itu memiliki berbagai suku. Pertama, dari letak geografis. Sudah saya sebutkan di awal kalau misalkan Indonesia itu adalah wilayah yang luas, memiliki wilayah yang luas dan memiliki banyak pulau di dalamnya kan, sehingga itulah yang membuat mereka itu saling berinteraksi antar pulau. Nah, dari setelah interaksi tersebut terjadilah kayak membawa budaya baru dan interaksi antar budaya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada lagi dari bentuk negara yang kepulauan. Sudah saya sebutkan kalau misalkan Indonesia adalah negara kepulauan di mana banyak terdiri pulau-pulau di Indonesia. Nah, dari adanya negara kepulauan tersebut menyebabkan interaksi antar pulau. Jadi antar pulau A dan pulau B berinteraksi. Nah, entah itu dari pernikahan, perdagangan. Nah, dari aktivitas tersebut maka terjadilah pertukaran budaya, pertukaran kebiasaan, tradisi. Nah, jadi dari situ kita tuh saling mengetahui kebudayaan lain dan suku-suku lain yang ada di pulau sebelah seperti itu. Setelah itu ada lagi kondisi alam karena Indonesia ini mempunyai kondisi alam yang sangat beragam. Setelah itu transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi karena sekarang semakin banyaknya informasi-informasi karena sekarang perkembangan zaman yang sangat pesat menyebabkan perkembangan informasi mengenai kebudayaan lain dan suku lain itu sangat pesat dan sangat cepat seperti itu.
Oke guys, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai masyarakat multikultural yang ada di Indonesia dengan tema keberagaman suku Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.